Siapa namanya? My name is Gina. Oke Gina, mau tanya apa? Sir, previously, where did you teach? Why did you move to Dokona School? What made you move here? Is there a particular reason? Please answer in English. If you can't, you have to run around the field. Kedatangan seorang guru baru bernama Pak Peot benar-benar membawa angin segar di Dona School. Siapa sangka, sosok yang terlihat sederhana, dengan ekonomi yang bisa dibilang ngepas, justru terpilih untuk mengajar mata pelajaran ekonomi. Kedatangan Pak Peot benar-benar menggemparkan. Dari namanya aja, siapa yang nyangka kalau beliau masih ngajar? Nama Pak Peot itu udah kayak nama kakek pensiunan yang asik duduk-duduk di warung kopi sambil main kartu. Ternyata malah jadi guru ekonomi. Lah, kok bisa orang yang ekonominya pas-pasan malah jadi guru ekonomi? Ya bisa lah, hidup itu penuh kejutan. Kadang kita nggak tahu harus berharap apa. Pak Peot pun punya gaya ngajar yang bisa dibilang cukup unik. Tapi karena murid-muridnya udah nggak sabar dan penuh rasa ingin tahu, plus sedikit drama, akhirnya Pak Peot pun setuju buat kenalan. Begitu kenalan, pertanyaan pun datang nggak pakai ampun. Pak, kok udah tua masih ngajar? Ada juga yang bilang, Pak, kok mirip tukang nasi goreng di pasar ya? Bahkan ada yang bilang, Pak, mirip abang ojek langganan saya. Walaupun sempat sedikit kesinggung, Pak Peot tetap profesional. Langsung aja mulai ngajarin ekonomi, tentang bagaimana manusia pakai sumber daya terbatas untuk memenuhi kebutuhan. Ada produksi, distribusi, konsumsi, serasa lagi di seminar ekonomi internasional. Tapi yang paling bikin ngakak adalah Pak Peot ngajar sambil jualan keripik di kelas. Tujuannya sih bagus, biar murid-murid nggak cuma belajar teori, tapi juga praktek langsung. Tapi entah kenapa malah terasa seperti dia lagi cari tambahan uang jajan. Hahaha, sayangnya kelas yang seru itu harus terhenti ketika Pak Dot, teman Pak Peot, datang ngajak meeting. Tapi jangan bayangin meeting serius ya. Meetingnya itu ngopi dan ngerokok di belakang gudang sekolah. Pak Peot akhirnya ninggalin kelas dengan alasan meeting, sambil menunjuk salah satu murid untuk melanjutkan dikte. Wah, Pak Peot ini menjaga profesionalisme di tempat kerja ya. Meskipun dia meeting, tanggung jawab tetap dibagi. Murid disuruh catat, Pak Peot sendiri evaluasi kehidupan. Fair kan? Tak lama kemudian, datanglah guru baru lainnya, Pak Kona, guru bahasa Inggris yang terkenal sangat disiplin soal penggunaan bahasa Inggris di kelas. Pak Kona dengan tegas menegaskan, setiap murid harus berbicara dalam bahasa Inggris selama pelajaran berlangsung. Kalau ada yang nggak bisa bertanya atau menjawab dalam bahasa Inggris, hukumannya lari keliling lapangan. Murid-murid yang biasanya lancar ngobrol, tiba-tiba jadi diam 1000 bahasa. Semua mikir keras, bisa nggak ya gue ngomong bahasa Inggris tanpa salah? Tapi, di tengah keheningan itu, ada satu siswi yang ternyata jago banget berbahasa Inggris. Oke Gina, mau tanya apa? Sir, previously, where did you teach? Why did you move to Dokona School? What made you move here? Is there a particular reason? Please. Bukan cuma lancar, dia bahkan ngasih pertanyaan panjang yang penuh dengan tata bahasa yang hampir sempurna. Gimana nih? Yang lain disuruh lari karena nggak bisa ngomong. Yang ini malah bikin Pak Kona pusing buat jawabnya. Situasinya jadi terbalik. Bukan murid yang gugup, tapi Pak Kona yang kelihatan panik. Pak Kona berusaha tenang dan mengatur napas, berharap bisa menjawab pertanyaan siswi itu tanpa terlihat bingung. Tapi siapa sangka, dia malah kelihatan lebih bingung daripada murid-muridnya yang lain. Please answer in English. If you can, you have to run around the field.